Kisah nyata, seorang wanita yang jenazahnya diiringi ratusan kucing saat dimakamkan. Punya amalan apa? Yang subscribe semoga masuk surga. Kisah nyata seorang wanita yang jenazahnya diiringi ratusan kucing saat pemakaman bahkan tak mau beralih dari kuburnya. Kucing adalah hewan yang banyak menjadi peliharaan manusia karena tingkah lucu dan manjanya. Dijuluki sebagai hewan terlucu, banyak sekali yang sayang terhadap hewan ini. Pasalnya kucing seringkali seolah-olah mudah diperintah oleh majikannya. Seperti manusia, kucing juga memiliki indera perasa. Hewan yang satu ini penuh kasih sayang. Dia akan menyayangi majikannya karena sudah dirawat dengan baik. Tak heran jika kucing penuh kasih sayang, sebab dia juga termasuk hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak hanya sebuah teori saja, terdapat sebuah kisah nyata yang memperlihatkan betapa kuat indera perasa kucing terhadap majikannya yang telah merawat dengan baik. Cerita ini berasal dari Tarim, Yaman. Seorang wanita ketika meninggal dan akan dimakamkan jenazahnya, tetapi justru ratusan kucing mengiringi pemakamannya. Mengapa bisa begitu? Apa rahasianya? Apa amalannya? Diceritakan oleh Habib Munzir bin Fuad al-Musawwah bahwa ada seorang wanita yang jenazahnya diikuti oleh banyak kucing saat pemakamannya. Sebagaimana dilansir portal pekalangan.com dari akun Facebook Karamal pada 1 Agustus 2022. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwah bercerita, kisah ini terjadi beberapa waktu yang silam, waktu itu beliau masih di Tarim, Hadramaut, Yaman. Tinggal beberapa lama di kota Sihir, lokasi Mukalla di situ ada seorang wanita tua meninggal. Satu hari saya lihat jenazah diusung menuju ke pemakaman. Namun ada satu hal yang ganjil. Apa yang ganjil? Saat jenazahnya diusung, banyak orang yang mengusungnya, serta beberapa ratus ekor kucing turut mengantarkan jenazah. Ini ganjil. Saya pikir ada jenazah diikuti ratusan ekor kucing dan baru ini saya melihatnya. Saya bertanya-tanya mengapa ini? Mereka memuji wanita tua yang meninggal dunia itu, alaiha rahmatullah. Di saat hidupnya nafkahnya dicukupi oleh anak-anaknya, kerjanya setiap pagi masuk ke pasar mengambil sisa kepala-kepala ikan yang dibuang, serta ditaruh di satu gerobak, serta ia melemparnya pada semua kucing yang ada di jalan. Bertahun-tahun itu berlangsung hingga setiap pagi, ratusan kucing telah berjajar di jalanan menanti sisi yang diberikan dari wanita tua itu. Saat ia meninggal dunia, ratusan ekor kucing itu mengantarkan jenazahnya. Bahkan berhari-hari, puluhan ekor kucing tak meninggalkan kuburnya. Subhanallah, begitu luar biasa kisah ini untuk dipetik hikmahnya. Sebagaimana kita menyayangi makhluk Allah, maka Allah pun akan menyayangi kita. Begitulah yang dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayang Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk di bumi, niscaya Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4941 dan At-Tirmizi nomor 1924. Itulah kisah nyata seorang wanita yang jenazahnya diiringi ratusan kucing saat pemakaman, bahkan berhari-hari setelah kucing tak mau meninggalkan kuburnya. Namun ada pun kisah mengejutkan, kisah jenazah ini diantar oleh 70.000 malaikat. Berikut kisahnya. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati, namun kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati pada nantinya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin bekal yang akan kita bawa untuk menuju ke kehidupan di akhirat kelak. Sungguh beruntungnya orang-orang yang diantar dan dimuliakan jenazahnya ketika ia sudah meninggal. Bahkan, manusia yang paling mulia pun ikut mengurusi segala hal dalam pengurusan jenazah itu. Kisah jenazah yang diantar oleh 70.000 malaikat menjelaskan kepada kita bahwa orang yang taat dan baik maka akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Kisah ini bermula ketika ada salah seorang yang meninggal pada zaman Rasulullah. Orang itu bernama Sa'ad. Ketika Sa'ad meninggal, Rasulullah selalu sibuk mengurus jenazahnya. Dengan tidak menggunakan alas kaki dan sarban, beliau kesana kemari mengurus jenazah itu dengan baik dan sibuk. Bahkan Rasul rela turun langsung ke liang lahat itu untuk mengatur tempat agar baik untuk digunakan jenazah. Padahal Rasulullah jarang melakukan hal ini pada jenazah lain. Melihat perilaku Rasul, para sahabat pun terheran-heran. Mengapa Rasulullah mengurusi jenazah itu dengan tidak biasa? Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa Rasulullah begitu semangat mengurus jenazah Sa'ad? Rasulullah pun menjawab bahwa sesungguhnya beliau melihat malaikat Jibril dan yang lainnya juga melakukan apa yang beliau lakukan. Bahkan terdapat 70.000 malaikat yang ada di pemakaman itu. Tiba-tiba datanglah ibu Sa'ad yang melihat Rasulullah berada di liang lahat untuk mengurus jenazah anaknya.
Kemudian ia menjerit bahagia dan mengatakan bahwa sungguh beruntung anaknya, pasti anaknya akan masuk surga. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan kepada sang ibu agar tidak mendahului kehendak Allah. Meskipun dalam pemakamannya diikuti 70.000 malaikat dan Rasulullah juga ikut dalam pengurusan jenazahnya, tetapi ia masih mendapatkan kesempitan di alam kubur. Hal ini karena ketika masih hidup saat memiliki perangai yang buruk di dalam keluarga. Berdasarkan hal itu kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan masuk ke dalam surga apapun itu, termasuk jenazah yang diantar Jibril kecuali Nabi Muhammad. Selain itu, seseorang yang memiliki amalan sebanyak apapun jika ia tidak baik terhadap keluarganya, maka hal itu sia-sia. Sebuah dalil menjelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang baik pada keluarganya. Keluarga adalah orang pertama yang memiliki waktu lebih dalam hidup kita. Antara anggota keluarga saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbuat baik pada keluarga. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, suami atau istri, anak saudara, dan anggota keluarga lainnya. Percuma jika ia berbuat baik pada orang lain tapi mengabaikan keluarganya. Karena setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban atas masing-masingnya. Orang yang didatangi banyak malaikat di pemakamannya saja tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Bahkan masih juga mendapatkan siksa karena perbuatan buruknya pada keluarga. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa tak ada yang bisa mendahului ketetapan Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu waspadalah terhadap setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Adapun kisah ahli maksiat yang diampuni Allah karena merawat anak yatim. Salah satu amal yang pahalanya sangat luar biasa di dunia maupun di akhirat adalah memuliakan anak yatim. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, artinya dari Abid Al-Aziz bin Abi Hazim, dia berkata, "Bapakku menceritakan kepadaku." Dia berkata, "Aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini di surga." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menceritakan sebuah kisah bahwa suatu ketika seorang laki-laki di Basrah yang semasa hidupnya selalu berbuat maksiat. Ketika meninggal dunia, dia tidak ada satupun orang yang mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Bahkan sang istri pun sampai membayar 2 orang guna memikul jenazah suaminya untuk dibawa ke masjid agar disolati. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang sudi mensolati jenazah suaminya tersebut. Akhirnya sang istri pun membawa jenazah suaminya tersebut ke lahan luas untuk dimakamkan. Tak jauh dari lahan luas yang menjadi tempat untuk memakamkan suaminya tersebut, hiduplah seorang ahli ibadah yang rumahnya berada di atas gunung. Sang istri melihat sang ahli ibadah tersebut turun gunung untuk mensolati jenazah suaminya yang dicap sebagai orang jahat. Ahli maksiat tidak ada yang mau mensolati, bahkan sekedar untuk mengantar jenazah ke tempat pemakaman. Sang ahli ibadah yang akhirnya turun gunung dan berniat untuk mensolati jenazah orang jahat tersebut didengar oleh para penduduk yang sebelumnya tidak mau mensolati jenazah laki-laki tadi. Kabar tentang turunnya sang ahli ibadah yang berniat untuk mensolati jenazah orang jahat itu kemudian menyebar dan didengar semua penduduk, dan kemudian mereka ikut mensolati jenazah orang jahat itu. Setelah selesai mensolati jenazah tersebut, para penduduk merasa heran. Mereka bertanya-tanya, apa yang menjadi sebab sang ahli ibadah itu mau turun gunung untuk mensolati jenazah laki-laki yang terkenal ahli maksiat itu. Sang ahli ibadah menjawab, pertanyaan para penduduk yang masih penasaran, bahwasanya, aku mendengar dalam mimpiku turunlah ke si fulan, karena tidak seorang pun yang mau mensolatinya. Maka solatkanlah sebab ia telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang keluar dari mulut sang ahli ibadah semakin membuat para penduduk penasaran. Amalan apakah yang telah dilakukan oleh almarhum yang semasa hidupnya dikenal sebagai orang jahat, sehingga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian sang ahli ibadah tersebut memanggil istri almarhum dan menanyakan apa amalan suaminya semasa ia masih hidup. Sang istri yang ditanya oleh sang ahli ibadah menjawab, sebagaimana orang-orang ketahui bahwa almarhum suami saya sehari-hari hanya berbuat dosa dan selalu mabuk-mabukan. Mendengar jawaban itu, sang ahli ibadah meyakinkan istri almarhum untuk mengingat lebih tentang perbuatan suaminya sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Cobalah Anda ingat kembali, apakah ada amalan kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidup? Tanya sang ahli ibadah. Istri almarhum kemudian ingat dan menjawab, oh ya, saya ingat. Ada 3 amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suami saya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya.
kemudian berwudu dan ikut sholat berjamaah subuh. Kedua, di rumah kami tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim, dan kebaikan almarhum suami saya kepada anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, suatu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam. Dia menangis dan berkata, "Ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang Engkau kehendaki untuk meletakkan orang terkutuk sepertiku?" Ternyata ketulusan dalam amal yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang seperti menyantuni anak yatim dan merawatnya, justru malah menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seberapa banyak amal kita, namun seberapa tulus kita beriman kepadanya, dan seberapa ikhlas serta istiqomah kita beramal untuk sesama. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.